artinya tidak mengikuti sanksi itu, mungkin akan lain ceritanya gitu. Tapi kan faktanya tidak. Karena negeri muslim, negara-negara muslim itu mereka juga takut terhadap sanksi itu yang kemudian kita sebut bahwa dunia ini dikuasai oleh penguasa jahat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas krisis di Iran. Apa penyebabnya dan bagaimana solusi Islam untuk itu? Karena itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 28 Desember, para pemilik toko turun ke jalan-jalan di Teheran untuk mengekspresikan kemarahannya terhadap anjloknya nilai mata uang rial terhadap dolar Amerika. Jatuh ke titik yang disebut terendah sepanjang masa ya. Inflasi melonjak hingga 40%, mengakibatkan melejitnya harga-harga barang terutama kebutuhan sehari-hari ya. Ini yang demonstrasi besar sekarang ini yang walaupun sudah agak menurun belakangan ya. Itu sering kali disebut sebagai kegagalan revolusi Islam. Ya. Apakah bisa dikatakan begitu? Ya, sebelum kita menjawab sana, kita mesti mengetahui situasi yang sebenarnya. Kita tahu bahwa Iran itu mengalami embargo yang begitu rupa ya, menyusul revolusi tahun 1979. Dan embargo ini membuat ekonomi domestik tidak tumbuh secara semestinya gitu, karena Iran tidak bisa menjual hasil dari sumber daya alam yang sesungguhnya sangat melimpah, emas, minyak dan gas, utamanya gas itu ke pasar luar gitu. Nah, kebayangkan oleh kita jika sebuah negara itu embargo, disanksi begitu rupa, dan kalau kita hitung itu lebih dari 45 tahun gitu. Jadi satu negara yang sebenarnya bisa bertahan lebih dari 45 tahun dari sanksi embargo itu sudah poin tersendiri gitu. Tetapi tentu kekuatan pasti terbatas karena ekonomi domestik tidak tumbuh tadi. Itu yang pertama. Jadi kita mesti menyebut juga bahwa ada faktor luar. Dan ini sangat signifikan gitu, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa industri Iran itu masih sangat bergantung kepada bahan baku impor gitu, yang ini membuat tentu saja industri dalam negeri Iran itu menjadi sangat rentan terhadap gejolak mata uang. Dan betul ketika mata uang itu mengalami depresiasi sangat tajam khususnya terhadap dolar, maka efek itu terasa ya. Jadi real tadi kan turun drastis itu. Kemudian apakah situasi seperti ini merupakan bukti dari kegagalan revolusi Islam? Yang pertama saya kira kita tidak bisa juga mengatakan bahwa revolusi yang terjadi pada 1979 itu adalah betul-betul Islam dalam arti yang sesungguhnya gitu. Karena ada banyak hal yang dari apa yang disebut ajaran Islam itu tidak dipraktekkan. Apa contohnya ya? Contohnya tentang ekonomi ini, tentang mata uang misalnya gitu. Kalau kita berbicara tentang mata uang, di sana kan ada dinar dan dirham. Andai kita menggunakan dinar dan dirham, mungkin situasi tidak akan separah seperti sekarang ini, karena kita tahu bahwa dinar dan dirham itu dia adalah mata uang yang menyimpan kekayaan secara real gitu. Jadi dia tahan terhadap inflasi, dalam arti ketika barang-barang naik, harga dinar dan dirham itu juga akan naik gitu. Karena itu purchasing power atau daya beli pemegang mata uang itu akan terjaga. Nah, ketika itu tidak dipraktekkan, tetap saja dia menggunakan fiat money, uang kertas, uang yang
dia itu menjadi uang karena legal tender, keputusan politik, hukum gitu. Satu negara dia tidak menyimpan kekayaan secara real gitu. Dia itu menjadi uang oleh karena putusan hukum dan politik tadi itu. Maka ketika harga barang-barang naik, nilai uang ini nominalnya tetap tapi daya belinya terus turun dan itu yang terjadi gitu. Nah, maka industri dalam negeri akan goncang karena apa? Karena untuk membeli bahan baku impor itu dia perlu biaya yang lebih besar lagi. Akibatnya kemudian harga barang-barang dalam negeri melonjak drastis. Nah, ketika melonjak drastis, maka terjadi inflasi. Kemampuan beli atau daya beli masyarakat drop, itu turun drastis dan itu yang kemudian membuat gejolak sosial gitu. Ya, ada yang mengatakan kesalahan Iran sekarang ini adalah tidak bergabung dengan pasar global. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail menyoroti hal ini? Itu satu faktor, tapi bukan hanya itu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pasar global itu kan pasar yang dia itu yang bukan pasar netral, dia artinya pasar yang didikte gitu. Ada aturannya. Ada aturannya gitu. Kalau real mestinya Iran bisa ikut, tapi kan karena ada embargo jadi tidak bisa ikut. Jadi bukan karena Iran tidak mau gitu, tapi karena ada embargo itu gitu. Karena ada sanksi itu. Kemudian yang kedua bahwa Iran itu juga tidak bebas dengan sanksi itu menjual hasil sumber daya alam dalam negerinya itu ke pasar bebas. Gitu. Nah, jikapun dia masih bisa bertahan itu kan karena ada pasar gelap itu yang bisa yang dia gunakan untuk bisa menjual sumber daya alamnya itu, minyak dan gas itu. Ada juga yang mengkritik apa yang terjadi di Iran sekarang karena Iran masih berbasiskan pada negara bangsa, nation state. Sehingga ketika dia diembargo, maka ini berimplikasi bahwa dia harus menyelesaikan itu dengan sendiri. Ya. Bagaimana Ustaz menyoroti itu? Ya, itu juga satu faktor karena pasti negara yang lain, negara bangsa yang lain itu akan memilih untuk menahan diri. Dia tidak mau terlibat kalau dia tahu resikonya itu tidak bisa dia tanggung gitu. Karenanya lah maka kemudian ketika sanksi diberlakukan, mereka daripada gitu ya ikut saja gitu untuk tidak mau berhubungan ekonomi dengan Iran gitu. Dan itu tentu saja akan memberi tekanan lagi. Padahal sebenarnya andai negeri-negeri muslim itu ikut membantu, artinya tidak mengikuti sanksi itu, mungkin akan lain ceritanya gitu. Tapi kan faktanya tidak. Karena negara-negara muslim itu mereka juga takut terhadap sanksi itu yang kemudian kita sebut bahwa dunia ini dikuasai oleh penguasa jahat gitu. The ruling power-nya itu dia tidak mengikuti aturan tapi memaksa dunia itu mengikuti apa yang menjadi mau dia gitu. Nah, di mana sistem khilafah alamin haji nubuah itu akan menjadi solusi dalam kondisi internasional termasuk yang menimpa Iran saat sekarang ini. Jadi secara internal jelas ini sebuah kekuatan luar biasa bagi dunia Islam karena ini akan menyatukan dunia Islam yang membuat dunia Islam akan memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan demografi, jumlah penduduk yang menurut Pew Research Center itu lebih dari 2 miliar dan itu sekaligus pasar. Saya kira tidak ada siapapun yang ingin memasarkan produk apapun itu yang tidak akan melirik daulah khilafah pada masanya nanti gitu. Karena ini menjadi pasar yang sangat besar, 2 miliar gitu. Kemudian dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ada iman, takwa, penguasaan teknologi, ini juga akan melejitkan penguasaan teknologi sebagaimana yang pernah dulu terjadi. Dan yang juga harus disebut adalah kekuatan senjata dengan pasukan yang saya kira kalau 10% saja dari 2 miliar kan udah 200 juta. Kalau 5% itu 100 juta. Kalau cuma 2,5% itu 50 juta. Itu pasukan tentara paling besar di dunia gitu. Amerika yang dengan 4-5 juta saja sudah begitu rupa, apalagi khilafah dengan 20-50 juta itu tentu akan menjadi kekuatan yang. Nah, dengan semua kekuatan itu khilafah akan memimpin dunia dengan apa? Dengan aturan apa? Aturan syariah gitu. Ya, yang jadi persoalan itu kan bagaimana khilafah nanti membangun industrinya sehingga tidak tergantung kepada
seperti banyak negara Muslim sekarang tergantung kepada impor gitu. Iya. Teknologi itu teknologi itu milik semua. Artinya siapa saja yang betul-betul mempelajari, kemudian menekuni, melakukan riset, tidak akan menguasai teknologi. Jadi dunia Islam itu akan mendorong umatnya, para cerdik pandai yang sekarang ini kita mengalami apa yang disebut brain drain gitu, kemana-mana dimanfaatkan oleh Boeing, dimanfaatkan oleh industri-industri di Barat, itu untuk membangun industri dalam negeri gitu. Dengan kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa, dengan bahan baku yang luar biasa juga di dunia Islam. Kita tahu minyak dan gasnya itu 60-70% di dunia Islam, mineral macam-macam ada di dunia Islam, maka sebenarnya dunia Islam yang bersatu ini akan memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa membangun industri dalam negeri yang sangat kuat. Itu yang juga berbeda dengan penguasa sekarang yang justru tidak punya visi mengembangkan industri dalam negeri ya. Iya, itu yang membuat akhirnya ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri terus menerus. Gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang apa yang terjadi di Iran. Iran tidak sepenuhnya mencerminkan revolusi Islam. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini membuat kita harus mengkaji kembali ya bagaimana sesungguhnya Islam menghadapi tatanan global. Sistem khilafah ala minhaji nubuwah adalah satu solusi untuk sama-sama kita pelajari ya untuk menghadapi tatanan global yang sangat diskriminan dan sangat bersifat imperialistik seperti saat sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.